Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri Belajar Kode Igniter 4. Pada video-video sebelumnya kita sudah berhasil membuat banyak fitur. Dan untuk bagian CRUD data sendiri kita sudah membuat yang gawe ini menggunakan query builder dan juga untuk grup kontak dengan menggunakan modeling data. Nah, kita mau lanjut project ini. Kita mau bikin CRUD bagian kontak saya ini. Nah, di kontak ini nanti ada hal yang menarik nih teman-teman. Karena CRUD kontak ini nanti dia akan berrelasi dengan data grup kontak. Jadi ketika kita tampil data nanti ada join SQL-nya, kemudian ketika kita tambah edit data dia men-select data dinamis dari grup kontak. Nah, pastinya seru sekali ya. Tetap ikuti seri ini step by step agar kita bisa lebih paham implementasi dari project eGawe ini dengan menggunakan Kode Igniter 4. Nah, sebelum kita CRUD data, kita mau bikin bagian routing dan juga tampilan sederhananya untuk tiap-tiap halaman CRUD tersebut. Di bagian grup kontak kemarin, kita akan menggunakan presenter routes dan juga resource presenter ya teman-teman. Apa sih itu? Bagi teman-teman yang kurang jelas tentang presenter routes dan juga resource presenter bisa ikuti dulu tutorial di seri Kode Igniter 4 di channel Yuk Coding Media tentang ini ya, belajar presenter routes dan juga resource presenter di CI4. Video ke-13. Intinya kita kemarin untuk membuat routingnya, kalau di Gawe kita routingnya manual ya, bikin satu-satu untuk get-nya, untuk post-nya, untuk put-nya, untuk delete-nya. Nah, kalau kita pakai presenter seperti ini dia otomatis akan mengenerate untuk routes yang dibutuhkan. Nah, untuk kontrolnya sendiri kita juga menggunakan yang namanya resource presenter. Apakah itu? Kita bisa cek di dokumentasi dari CI4. Nah, di sini ada presenter routes dan juga resource presenter. Kita sudah implementasi. Nah, sekarang kita nanti mau belajar tentang ini teman-teman, yang resource routes dan juga resource controller. Untuk perbedaannya dari presenter atau resource controller atau disingkat controller saja, itu di sini teman-teman. Ya, untuk route-nya. Kalau presenter lebih banyak, cuman di bagian delete-nya dia metode delete-nya nggak ada. Nah, sekarang kita mau pakai yang controller route. Caranya bagaimana? Kita buka project kita di text editor, kemudian di app, kemudian config, kemudian di routes.php. Di sini kita kemarin sudah bikin untuk bagian presenter ya teman-teman. Nah, ini kita bisa bikin baru, copy aja dari sini. Tapi di sini kita nggak pakai presenter, kita pakai resource. Seperti yang di tutorial ini ya. Nah, di sini teman-teman. Pakainya route resource. Kalau di sini yang presenter pakainya route presenter ya. Kita ganti bagian presenter menjadi resource, kemudian di sini untuk linknya depannya apa nih? Kita mau namakan contacts. Nah, seperti ini kita kasih filter is logged in. Sekarang kita coba buka di terminal, kita new aja ya. Kita jalankan PHP Spark Routes. Nah, di sini kita sudah ada banyak routes untuk kontaknya. Ada contacts, itu nanti yang menghandle kontrolernya ini. New, edit, hampir sama ya dengan presenter, cuman sesuai dengan yang di perbandingan di dokumentasi tadi ya. Berarti nanti kita kontrolernya sesuaikan dengan routes ini. Nah, biar kita nggak bikin kontrol satu-satu, kita bisa juga manfaatkan yang namanya resource controller. Ini mirip dengan resource presenter ya teman-teman. Nanti hasilnya seperti ini. Dah, cara bikinnya ini kita bisa otomatis melalui command line. Kita buka di menu command line dari dokumentasi CI4, command line usage, kemudian di sini ada CLI generators. Nah, di sini kemudian pilih yang make controller. Nah, kemarin ini kita PHP Spark make.2 controller, kemudian nama controllernya, kemudian ada strip RESTful, kemudian dikasih parameter presenter ini untuk presenter. Sedangkan kalau kita pakai yang controller atau resource controller itu di sini sama,
Cuman kita bisa kasih controller atau tanpa dikasih ya. Kalau dia nggak dikasih, itu berarti dia defaultnya controller. Oke, kita langsung saja praktekkan. Ini kalau di bagian roads-nya mau kita lihat sebelum kita kasih road resource seperti ini ya. Kita jalankan lagi di terminal PHP Spark Roads. Nah, dia nggak ada untuk bagian kontak. Kemudian ketika kita tambahkan road resource di bagian kontaknya, dia akan tambah-tambah seperti ini. Tinggal kita pakai saja. Oke, tadi perintahnya PHP Spark make controller, kemudian nama controllernya, kemudian optionnya RESTful. Mau dikasih controller boleh, nggak juga boleh karena sudah default controller. Nah, kita coba seperti ini ya. PHP Spark make .2 controller, kemudian contacts, C-nya besar, kemudian strip RESTful. Kita enter. Nah, di sini file created berhasil ya di kontak. Kita cek aja di bagian controller, kemudian ada contacts. Nah, di sini sudah terbuat baru controller yang dia mengextend resource controller. Jadi kalau di gawe ini kita bikin manual, dia mengextendnya base controller. Kemudian untuk di bagian groups kita bikin otomatis, tetapi yang menggunakan resource presenter, mengextendnya resource presenter. Kemudian kita bikin ini yang implementasi untuk resource controller, dia mengextendnya resource controller. Ini index untuk bagian tampilnya, show untuk bagian detailnya, new untuk bagian tampilan tambahnya, ini create untuk proses tambahnya, kemudian edit untuk tampilan editnya, update ini untuk proses update-nya, kemudian delete. Kita tinggal bikin saja tanpa membuat function satu-satu, oke? Ini bisa kita tutup dulu. Nah, di sini kita return view-nya ya teman-teman, untuk tampilan nantinya CRUD-nya. Sebelum itu di bagian views, kita bikin sebuah folder baru bernama kontak. Oke. Nah, untuk nama view-nya kita bisa sesuaikan aja dengan nama-nama functionnya ya, biar mudah diingat. Yang pertama di sini untuk tampil data, kita namakan view-nya juga index. Berarti di dalam view kemudian kontak, kita new file, kita kasih nama index.php. Misal kita kasih di sini tampil kontak. Kemudian kita return view. Foldernya di dalam view yaitu kontak, kemudian slash dalamnya yaitu index.php tanpa extension.php, nama filenya saja. Kita copy. Kemudian di bagian tambahnya di sini new, kita bikin namanya juga new, berarti di sini kita new file new.php. Kemudian diedit. Nah, sudah 3. Sekarang kita coba teman-teman. Kita kasih linknya aja sekalian di bagian layout, kemudian menu.php. Nah, di sini ya kontak saya. Kita tambahkan baru kontak seperti ini. Coba kita klik kontak. Nah, di sini ya bisa ya kontak. Kemudian kita tadi ada new, ada edit. New tambah kontak bisa, kemudian edit. Editnya ada parameter ya. Oh, sorry, bentar. Kita cek aja di sini editnya bagaimana. Oh, editnya di sini kontaks, kemudian parameternya dulu, ID dinamisnya, kemudian slash edit, berarti kebalik ya. Nah, di sini edit kontak bisa.
Oke, kita siapkan dulu untuk tampil kontak, cuma tampilan tabelnya aja. Untuk prosesnya nanti kita bisa copy aja dari group di bagian index. Kita di sini bisa Ctrl H, kemudian replace yang atas group, yang bawahnya kontak seperti ini ya. Kita replace all. Kemudian kita edit yang perlu diedit. Untuk bagian for each-nya kita hapus dulu karena kita belum lempar data. Kita coba dulu ya. Oh ya, di sini ada error teman-teman, kita belum load user login. Sesuai yang video untuk menampilkan data terlogin dengan custom helper CI4 ya. Di situ kita bisa load langsung dari vendor CI4-nya atau kita bisa load lewat controllernya sesuai yang di group. Saya di sini ada ya, protected helper, kemudian load custom namanya. Kita bisa tambahkan ini juga untuk di controller yang kontak di dalamnya kelas di sini ya. Nah, di sini juga bisa tampil untuk menampilkan ini. Nah, udah bisa. Di sini juga menunya sudah aktif. Untuk data-datanya nantinya kita bisa ganti-ganti. Nah, kurang lebih nanti untuk fill-fillnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita ganti tampilan yang tambah kontak juga. Kita copy aja dari yang new di group. Kita Ctrl H, group ganti dengan kontak. Nah, create kontak seperti ini. Di sini contacts. Sorry, di sini ikut ke replace ya teman-teman untuk kelas dari Bootstrap bawaan. Di sini form group karena sama-sama namanya group ya. Nah, sekarang sudah normal kembali. Oke, anggap aja seperti ini dulu. Kemudian kita juga bisa bikin untuk bagian update-nya. Kita copy dari edit. Ctrl H, group replace jadi kontak. Kemudian di sini formnya kita kembalikan lagi jadi group karena bawaan Bootstrap. Kemudian untuk ID-nya ini kita belum dulu karena pasti error di sini. Semisal tadi apa? ID kemudian edit pasti error ya karena kita belum lempar data. Maka yang bagian lempar datanya kita hapusin dulu. Nah, yang penting muncul tampilannya dulu aja. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman membuat
resource routes dan juga resource controller. Jadi selain ada presenter route dan juga resource presenter yang sudah kita implementasikan sebelumnya di grup kontak, sekarang kita sudah implementasi resource route dan juga resource controller yang tentunya memudahkan dalam kita membuat CRUD data dan routingnya. Kita sudah berhasil implementasikan di data kontak. Ini untuk tampilan-tampilannya sudah, ini tampil data, kemudian tambah, kemudian edit ya. Tadi belum ada linknya. Nah, sudah bisa. Untuk bagian prosesnya kita akan lanjut nanti. Setelah ini kita mau bikin tabelnya dulu teman-teman. Karena ketika kita CRUD data tentunya kita perlu berhubungan dengan database. Nanti kita akan bikin sebuah tabel baru yang nantinya berrelasi dengan tabel groups. Kemudian nanti juga kita akan membuat data dummy otomatis dengan menggunakan Faker dan juga seeder dari CI4. Tentunya sangat menarik ya teman-teman. Stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!